Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Salam, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan, dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 9 Oktober 2022 dengan judul Segenap Hati. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk tundukkan kepala dan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena kasih dan rahmat Tuhan begitu besar bagi kehidupan kami, lebih khusus panjang malam di dalam tidur kami. Hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu Tuhan untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Kolose 3 ayat yang ke-23 hingga ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Mari kita ikuti penjelasannya. Pelayananmu dalam pekerjaan Tuhan harus lebih tulus, sepenuh hati dan serius. Anda tidak dapat menyempurnakan karakter Kristen dengan melayani Tuhan ketika engkau merasa ingin melakukannya atau mengabaikannya di waktu yang lain. Disalin dari buku Testimonies jilid 4 halaman 215. Mereka yang pergi keluar dalam semangat Tuhan mencari jiwa-jiwa dengan kebenaran tidak akan menganggap pekerjaan menarik jiwa-jiwa kepada Kristus sebagai pekerjaan yang membosankan dan tidak menarik. Mereka ditugaskan dengan pekerjaan sebagai penetelayan Tuhan, dan mereka akan menjadi lebih bersemangat saat mereka memberikan diri mereka untuk melayani Tuhan. Merupakan pekerjaan yang mengembirakan untuk membuka kitab suci kepada orang lain. Pemuda dan pemudi harus dididik untuk menjadi pekerja di lingkungan mereka sendiri dan di tempat lain. Biarlah semua menetapkan hati dan pikiran mereka untuk menjadi cerdas sehubungan dengan pekerjaan untuk saat ini, yang melayakkan mereka agar memenuhi syarat untuk melakukan pekerjaan yang paling sesuai untuk mereka. Banyak orang muda yang telah memiliki jenis pendidikan yang tepat di rumah harus dilatih untuk pelayanan dan didorong untuk mengangkat standar kebenaran di tempat-tempat baru dengan pekerjaan yang terencana dengan baik dan setia. Saat mereka menyatukan pekerjaan mereka dengan para pekerja yang lebih tua dan menggunakan energi masa muda yang ada pada mereka untuk tujuan baik, mereka akan mendapatkan pernyataan malaikat sorga. Dan bekerja bersama dengan Tuhan adalah hak istimewa mereka untuk bernyanyi, berdoa, dan percaya, bekerja dengan bebas dan berani. Disalin dari buku Testimonies jilid 9 halaman 118 sampai 119. Kita harus menyerahkan diri kita kepada pelayanan akan Allah, dan kita harus berusaha untuk menjadikan persembahan itu sempurna mungkin. Disalin dari buku Alfa dan Omega, jilid 1 halaman 416. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari
Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena kebenaran firman-Mu di pagi hari ini memberikan kekuatan, sukacita, motivasi bagi masing-masing kami. Lebih daripada itu, memberikan sebuah penekanan. Pelayanan-Mu dalam pekerjaan Tuhan harus lebih tulus, sepenuh hati, dan serius. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan, lindungi pelihara mereka, berikan mereka kekuatan kesehatan sorga, hikmat pengetahuan sorga, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi saat ini, boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan sendiri. Kami juga berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat, dimanapun mereka gembalakan Tuhan. Kebutuhan yang paling terutama adalah kebutuhan akan Roh Kudus dalam pelayanan mereka. Kami juga menyerahkan para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang sedang melayani di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas dan pustu, hikmat, pengetahuan sorga dan sukacita Tuhan curahkan bagi masing-masing mereka. Lebih daripada itu Tuhan, kami berdoa untuk kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Advent Palangkaraya, Rumah Sakit Advent Kupang. Tuhan berkati semua para panitia, pembina, dan juga tukang material yang mereka gunakan. Dengan hikmat dan kasih sayang Tuhan, mereka dapat menyelesaikan bangunan tersebut tepat pada waktunya. Kami juga berdoa untuk perizinan, kami serahkan ke dalam tangan kasih dan rahmat-Mu ya Tuhan. Dr. Raymond yang Tuhan percayakan untuk memimpin Rumah Sakit Advent Palangkaraya, kiranya hikmat dan sukacita sorga Tuhan curahkan bagi hamba-Mu ini. Kami juga berdoa untuk lembaga-lembaga pendidikan. Tuhan berkati guru-guru, kepala sekolah, siswa, bahkan dosen dan mahasiswa. Hikmat pengetahuan sorga Tuhan berikan bagi mereka agar dapat mendidik anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara, Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, dan juga cukupkan segala kebutuhan mereka, agar biarlah mereka pun juga selalu berharap bersandar hanya kepada Tuhan Yesus setiap saat. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati akan para pendengar yang setia dimanapun mereka berada saat ini yang berulang tahun. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka, mereka juga selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Yang berada di dalam kegemimbaan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk terus berharap bersandar hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.